I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi mengenai ukuran gejala pusat data yang dikelompokkan dan ukuran dispersi. Ukuran gejala pusat data yang dikelompokkan dibagi menjadi 6, yaitu 1. Mean, 2. Median, 3. Modus, 4. Kuartil, 5. Desil, dan 6. Persentil. Yang pertama, mean. Mean merupakan salah satu ukuran gejala pusat data yang paling umum digunakan. Rumusnya, X sama dengan sigma FI dikali MI dibagi sigma FI. F bisa dibilang sebagai frekuensi, M bisa dibilang sebagai titik tengah. Yang kedua, median. Median merupakan nilai tengah dalam urutan data setelah data diurutkan. Rumusnya, med sama dengan LM ditambah N dibagi 2 dikurang sigma F dibagi FM dikali C. Keterangannya, med sama dengan median data kelompok, LM tepi bawah kelas median, N sama dengan jumlah frekuensi, sigma F frekuensi kumulatif di atas kelas median, FM frekuensi kelas median, C sama dengan interval kelas median. Yang ketiga, modus. Modus merupakan nilai yang muncul paling sering dalam kumpulan data. Rumusnya, mod sama dengan LMO ditambah buka kurung D1 dibagi D1 ditambah D2 tutup kurung dikali C. Mod sama dengan modus data kelompok. LMO bisa dibilang tepi di bawah kelas modus. D1 sama dengan selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum modus. D2 selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudah modus. C bisa dibilang sebagai interval kelas modus. Yang keempat, kuartil. Pengertian kuartil sama dengan pengertian median. Yang membedakan hanya letak pada banyaknya pembagian kelompok data. Rumusnya, Q1 sama dengan LQ ditambah buka kurung IN dibagi 4 dikurang sigma F dibagi FQ tutup kurung dikali C. Yang kelima, desil. Desil ialah suatu rangkaian data yang membagi suatu distribusi menjadi 10 bagian yang sama besar. Rumusnya, D1 sama dengan LD ditambah buka kurung IN dibagi 10 dikurang sigma F dibagi FD tutup kurung dikali C. Yang keenam, persentil. Persentil merupakan ukuran letak yang membagi suatu distribusi menjadi 100 bagian yang sama besar. Rumusnya, PI sama dengan LP ditambah buka kurung IN dibagi 100 dikurang sigma F dibagi FP tutup kurung dikali C. Selanjutnya yaitu ukuran dispersi. Ukuran dispersi dibagi menjadi 6 kelompok. Yang pertama yaitu jangkauan atau range, yang kedua simpangan rata-rata, yang ketiga variansi, yang keempat simpangan baku, yang kelima jangkauan kuartil, dan yang keenam adalah jangkauan persentil. Jangkauan atau range. Jangkauan juga dikenal sebagai range, adalah ukuran sederhana dari dispersi atau keragaman set data, yang mengukur perbedaan antara nilai maksimum dan nilai minimum. Rumusnya yaitu range sama dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Yang kedua, simpangan rata-rata. Merupakan jumlah nilai mutlak dari selisih semua nilai dengan nilai rata-rata dibagi banyaknya data. Rumusnya yaitu
SR sama dengan 1/N dikali sigma F dikali hasil mutlak dari X dikurangi X bar. Keterangannya, SR sama dengan simpangan rata-rata, X sama dengan nilai data, X bar sama dengan nilai rata-rata hitung, F merupakan frekuensi kelas, dan N adalah banyaknya data. Selanjutnya yaitu variansi. Variansi adalah rata-rata kuadrat selisih atau kuadrat simpangan dari semua nilai data terhadap rata-rata hitung. Variansi untuk sampel dilambangkan dengan S kuadrat. Rumusnya adalah S kuadrat sama dengan 1/N dikurangi 1 dikali sigma F dikali X dikurangi X bar kuadrat. Selanjutnya yaitu simpangan baku. Standar deviasi atau standard deviation adalah akar pangkat 2 dari variansi. Standar deviasi seringkali disebut sebagai simpangan baku. Rumusnya adalah S sama dengan akar S kuadrat. Jangkauan kuartil. Jangkauan kuartil atau simpangan kuartil adalah setengah dari selisih antara kuartil atas atau Q3 dengan kuartil bawah atau Q1 dengan rumus JK sama dengan setengah dikali Q3 dikurangi Q1. Jangkauan persentil. Jangkauan persentil adalah selisih antara persentil ke-90 dengan persentil ke-10 dengan rumus JP 10 dikurangi 90 sama dengan P90 dikurangi P10. Dengan P10 sama dengan persentil ke-10 dan P90 adalah persentil ke-90. Dan ini adalah studi kasus kami. Saya akan membahas mengenai ukuran gejala pusat data yang dikelompokkan. Apa sih yang dimaksud dengan ukuran gejala pusat data yang dikelompokkan? Maksudnya adalah data yang sudah diketahui tabel frekuensinya. Baiklah, kita langsung saja membahasnya. Kita akan membahasnya melalui Excel. Nih. Terus ini ada studi kasusnya. Di sini kita akan membahas min atau rata-rata hitung. Min biasanya bisa disebut dengan X atau X bar seperti ini. Nah, rumusnya adalah X sama dengan sigma FI dikali MI dibagi sigma FI. F bisa disebut frekuensi, M bisa disebut dengan titik tengah. Baiklah, pertama-tama kita lihat di sini batas kelasnya. 30 sampai 39, 40 sampai 49, 50 sampai 59 dan seterusnya. Di sini terlihat bahwa frekuensinya 2, 3, 11 dan seterusnya. Nah, pertama-tama kita akan mencari titik tengahnya. Titik tengah yaitu M. Bagaimana sih cara mencarinya? Nih, cara mencarinya adalah batas kelas bawah, ini 30, batas kelas bawah, ditambah batas kelas atas, ini 39, dibagi 2. Jadi ini sama dengan, ini ditulis seperti ini, 30 ditambah 39 bagi 2. Enter. Nah, selanjutnya ini 40 batas kelas bawah ditambah 49 batas kelas atas dibagi 2. Nah, ini dapat hasilnya seperti ini. Nah, lanjutkan sampai di bawah. Ini sudah sampai mencari M-nya kan? Habis itu kita mencari F dikali M. F dikali M. F dikali M yaitu frekuensinya dikalikan dengan titik tengah. Ini.
Ini hasilnya sama seperti kita lakukan di bawah-bawahnya sama seperti ini. Ini dikali ini. Hasilnya ini sampai ini. Habis itu kita jumlahkan F kali M-nya ini. Nah, dapatlah hasilnya ini. Nah, kita masukin rumus. Min sama dengan sigma Fm dibagi N. Nah, ini kan sigma Fm-nya sudah kita cari tadi, 7.250 kan. Nah, ini kita masukin N. N ini bisa kita sebut dengan sigma F. Ini adalah penjumlahan dari seluruh frekuensinya. Ini 100. Nah, kita masukin ini. Hasilnya ini. 7.250 dibagi 100, hasilnya 72,5. Nah, median. Rumusnya adalah median sama dengan LM ditambah N dibagi 2 dikurang sigma F dibagi Fm dikali C. Median sama dengan median data kelompok LM tepi bawah kelas median, N jumlah frekuensi, sigma F frekuensi kumulatif di atas kelas median, Fm frekuensi kelas median, C interval kelas median. Baiklah, pertama-tama kita akan mencari frekuensi kumulatifnya. Ini tipe teman-teman. Kumulatif. Oke. Bagaimana sih cara mencari frekuensi kumulatif? Ini kita ambil dari sini. Karena dia tidak ada atasnya, berarti atasnya 2. Nah, dapat dari mana 5? Ini 3 ditambah 2 sama dengan 5. Terus 16, 11 ditambah 5 sama dengan 16. Nah, ini seterusnya. Baiklah, sebelum kita mencari letak median, posisi median ada batas di kelas mana? Kita coba cari letak median itu, rumusnya adalah jumlah data dibagi 2. Ini, jumlah datanya kan ada 100. Ini, terus kita bagi 2. Dapat hasilnya 50. Terus, udah itu, kita mencari batas kelasnya. Ini kita cari 50 berada di mana? Di 16 tidak. 36 belum sampai. Nah, ini pasti dia di antara ada 68. Nah, berarti batas kelasnya ada di 70 sampai 79. Nih. Setelah kita mengetahui itu, kita mencari LM-nya. LM-nya tepi bawah kelas median. Tepi bawah kelas median itu rumusnya tepi bawah kelas dikurang 0,5. Itu rumusnya. Nih. Jadi tadi kan di sini 70. 70 ini kan tepi bawah kelasnya kan. Jadi 70 dikurang 0,5. Nih hasilnya 69,5. Nah, setelah kita ketemu itu, kita mencari sigma F. Sigma F adalah frekuensi kumulatif di atas kelas median. Tadi kan di sini
ininya kan, batas kelasnya kan. Nah, ini di atasnya, frekuensi kumulatifnya di atasnya, di atas kelas mediannya. Tadi kan di sini dia, di antara 68, 50 kan. Nah, ini di atasnya 36. Nah, berarti sigma F-nya 36. Terus kita mencari FM-nya. FM adalah frekuensi kelas median. Frekuensi kelas median yaitu ini, 32. Ini frekuensi kelas median. Kalau ini tadi frekuensi kumulatifnya. Nah, ini 32. C ini interval kelas median. Kenapa sih dia bisa 10? Karena 70 sampai 79 itu ada 10. Ini kita hitung. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Nah, ada 10. Nih, ada 10. Nah, ini jadi kita tinggal masukin aja nih rumusnya. Median sama dengan LM ini kan. LM-nya berapa tadi? Ini 69,5 ditambah ini N dibagi 2. Ini tadi kan N dibagi 2 kan hasilnya dapatnya udah 50 kan. Terus dikurang sigma F. Sigma F tadi 36. Dikurang 36. Terus dibagi FM. FM-nya tadi 32. 32. Terus dikali C. Intervalnya 10. Berarti hasilnya 73,875. Nah, apakah kalian sudah sedikit paham? Modus adalah data yang keluar terbanyak. Sebelum kita masuk ke dalam perhitungan, kita baca dulu keterangannya. Modus adalah modus data kelompok, LMO, tepi bawah kelas modus. D1 selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum modus. D2 selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudah modus. C adalah interval kelas modus. Nah, kita tentukan dulu letak modusnya. Tadi kan saya sudah bilang modus adalah data yang keluar terbanyak. Jadi, kita lihat. Kalau kita lihat di sini, frekuensi yang paling besar adalah 32. Selebihnya tidak ada lagi yang lebih besar. Jadi 32 ini yang paling besar. Nah, berarti batas kelas frekuensinya ada di ini, 70 sampai 79. Nah, ini kita sudah mengetahui letak modusnya. Terus kita mencari tepi bawah kelasnya atau LMO-nya. Gimana sih caranya? Tadi kan kita sudah tahu nih, ke batas kelas modusnya 70 kan? Berarti 70 dikurang 0,5. Nih hasilnya 69,5. Habis itu kita mencari D1-nya. D1 ini selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum modus. Jadi tadi ini frekuensinya ini 32. Dia ingin mencari sebelum, berarti 32 dikurang 20. Nih, hasilnya ada 12. D1-nya adalah 12.
Terus mencari D2-nya. Selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudah modus. Ini berarti 32 dikurang 25. Ini hasilnya 7. Berarti D2-nya 7. Terus intervalnya ada 10. Nah, ini kita tinggal masukin aja. LMO-nya ada 69,5. Terus D1-nya 12. 12 dibagi nih. D1 ditambah D2. 12 ditambah 7 dikali 10. Ini hasilnya 75,81. Sekarang kita akan mencari kuartil. Ini frekuensi kumulatifnya itu dari tadi di median tadi karena datanya sama. Kuartil. Kita baca keterangannya dulu. Q1 sama dengan kuartil ke-1, D1, desil ke-1, P1, persentil ke-1, L tepi bawah kelas kuartil, desil, persentil, N jumlah frekuensi, sigma F frekuensi kumulatif dari atas pada kelas sebelum kelas Q1, D1, P1. F frekuensi kelas kuartil, desil, persentil, C interval kelas kuartil, desil, persentil. Nah, jadi pertama-tama kita akan mencari Q1-nya dulu. Bagaimana caranya? Ini rumusnya. Q1. I dikali N dibagi 4. Ini. I-nya karena Q1, jadi I-nya 1. Dikali N, ini N sama dengan nilai jumlah frekuensinya. 104 ini rumusnya. Hasilnya 25. Nah, habis itu kita mencari batas kelasnya. Batas kelasnya ini kan 25 kan? Jadi 25 ini berada di mana? Di frekuensi kumulatifnya. Di 16 bukan ini, di 36. Dia berada di 36, 25-nya. Jadi batas kelasnya 60 sampai 69. Nah, ini kan udah kita ketahuin. Terus kita mencari tepi bawah kelas atau LQ-nya. Berarti 60 dikurang 0,5. Hasilnya 59,5. Habis itu kita mencari sigma F-nya. Sigma F-nya frekuensi kumulatif dari atas pada kelas sebelum Q. Tadi kan di sini kan 36. Kan frekuensi kumulatifnya kan? Jadi dia minta dari atas atau sebelum. Berarti 16 sigma F-nya. Habis itu kita mencari FQ-nya. FQ-nya frekuensi kelas. Frekuensi kelasnya ada di sini. 20. Ini frekuensi kumulatif, ini frekuensi kuartilnya. Nah, setelah kita sudah mencari semuanya, kita dapat menjumlahkan ininya.
rumusnya. Kita isi-isi. Ini LQ kita masukin 59,5 ditambah IN dibagi 4. Ini tadi udah kita cari hasilnya 25. Masukin 25 dikurang sigma F. Sigma F-nya tadi 16 dibagi FQ. FQ-nya tadi 20 dikali C intervalnya. Intervalnya ada 10. Jadi hasilnya adalah 64. Terus kita mencari desil. Ini pertama-tama kita mencari D1-nya. Kita masukin rumusnya. IN I dikali N dibagi 10. I-nya 1, terus kita kalikan ini jumlah datanya, frekuensinya N 100 dibagi 10, hasilnya 10. Habis itu kita cari batas kelasnya. Batas kelasnya ini kan 10. 10 itu berada di 2 enggak, 5 tidak, ini di 16, di antara 16. Berarti batas kelasnya ada di 50 sampai 59. Ini ketemu. Terus tepi bawah kelasnya atau LD-nya 50 dikurang 0,5. Hasilnya 49,5. Terus kita mencari sigma F-nya. Sigma F itu frekuensi kumulatif dari atas atau sebelum kelas desil. Tadi kan di sini 16 kan. Nah, ini kan kita mencari sigma F-nya. Jadi dia di atas atau sebelum. Hal ini dapatnya 5. Di situ kita mencari frekuensi desilnya. Frekuensi desilnya ada 11 ini. Tadi kumulatif, ini frekuensinya. Terus intervalnya ada 11. Nah, ini kita tinggal masukin aja ke rumusnya. D1 sama dengan LD tadi 49,5 ditambah IN dibagi 10, tadi udah kita cari hasilnya 10, terus sigma F-nya 5, kita masukin, terus dibagi FD-nya kan 11, kita masukin, terus dikali C, intervalnya 10. Nih, dapatlah hasilnya 54, 04, 5, bla bla bla. Terus habis itu kita mencari persentil. Terus kita mencari persentil. Sebenarnya kuartil, desil, persentil itu sama, cuma yang membedakannya ini nilainya. Kalau kuartil tadi kan dibagi 4, kalau desil dibagi 10. Nah, ini dibagi 100. Gitu. Nih, kita cari ini misalnya kan letak persentilnya 40. Kalau 1 tadi kan udah kan kita cari. Ini kita coba 40. Jadi kita masukin rumusnya. I dikali N dibagi 100 sama dengan 40. Karena persentilnya 40 tadi kan 1. Jadi ini kita masukin 40 dikali 100 dibagi 100. Karena nilai jumlah datanya 100. Ini rumusnya 100. Jadi hasilnya 40. Nah, sudah ketemu, kita mencari batas kelasnya. 40 berada di mana? 2, 5, 16 bukan, 36 belum sampai. Nah, ini di 48. Berarti batas kelasnya berada di 70 sampai
79. Nah, kita mencari tepi bawah kelasnya atau letak persentilnya. Salah. Nah, berarti 70 dikurang 0,5 hasilnya 69,5. Sesudah kita mencari itu, kita mencari sigma F. Sigma F itu frekuensi kumulatif di atas atau sebelum kelas persentil. Tadi kan di sini 68, nah dia sebelum atau di atas, berarti sigma F-nya 36. Di situ kita mencari frekuensi persentilnya. Frekuensi persentilnya tadi ada di kumulatifnya kan 68, berarti frekuensinya ada di 32. Kita masukin intervalnya 10. Nah, ini kita tinggal masukin. Ini kita tinggal masukin. LP ini 69,5 ditambah IN dibagi 100. Tadi udah kita cari. Hasilnya 40. Terus dibagi sigma F. Sigma F-nya 36. Kita masukin. Dikurang sigma F. Sigma F-nya 36. Terus dibagi FP. FP-nya 32. Terus dikali intervalnya 10. Ini hasilnya 70,75. Nah, Berikut adalah nilai dari studi kasus dispersi. Dan ini adalah frekuensi. Untuk mencari nilai tengahnya, yaitu dengan cara nilai tepi atas ditambah nilai tepi bawah dibagi 2. Kita coba ya. Nilai tepi atas ditambah nilai tepi bawah dibagi 2. Untuk mencari keseluruhannya, tinggal kita tarik ke bawah. Selanjutnya yaitu kita mencari X dikali F. X dikali F yaitu nilai tengah dikali frekuensi. Untuk mencarinya yaitu sama dengan sum 34,5 dikali dengan 2. Enter. Untuk keseluruhannya kita tinggal tarik ke bawah. Dan ini adalah jumlah dari keseluruhannya. Dan ini adalah jumlah frekuensinya. Kemudian X dikurang new. Nah, ini hasilnya minus. Jadi dia ini new ini nggak boleh minus, jadi harus plus. Nanti di sininya kita dikasih tanda kurang. Jadi hasilnya tuh jadi plus. Nilai F dikali X dikurang new mutlaknya ini harus positif. Jadi rumusnya itu sama dengan sum dikali F-nya yaitu 2. Jadi biar positif, kita kasih tanda kurang. Kurang dikali nilai X dikurang new-nya. Enter. Jadi positif. Jadi untuk yang 4 ini, kita kasih tanda minus biar jadi plus. Untuk yang nomor 8 sampai minus 38-nya. Kemudian yaitu X dikurang new kuadrat. Tinggal kita kuadratin X dikurang new-nya ini. Jadilah 1444.
dan F dikali X dikurang mu mutlak kuadrat. Hasilnya adalah 2888 untuk yang nilai pertamanya. Dan ini adalah hasil dari jumlah keseluruhannya. Kemudian yaitu kita mencari jangkauan atau range-nya. Jadi, rumus jangkauan adalah nilai tengah terbesar dikurangi nilai tengah terendah. Nah, kita mencari nilai tengah terbesarnya yaitu 94,5 dikurangi nilai terendah yaitu 34,5. Hasilnya yaitu 60. Terus yang kedua adalah simpangan rata-rata atau mean deviation. Jadi rumusnya yaitu XF dikali hasil mutlak dari X dikurang mu dibagi XF. Nah, jadi hasil dari sigma F dikali X dikurang mu yaitu ada di sini 1003. F dikali X ya. Nah, ini. F ini hasilnya ini 1036 dibagi sigma F. Sigma F adalah 100. Ya. Jadi 1036 dibagi 100 yaitu 10,36. Jadi simpangan rata-rata atau min-nya yaitu hasilnya adalah 10,36. Selanjutnya yaitu variansi. Nah, rumus variansi adalah S kuadrat sama dengan sigma F dikali X dikurang mu kuadrat dibagi sigma F. Jadi kita cari XF. F dikali X dikurang mu kuadratnya. X dikurang mu kuadrat ya. F, nah ini dia. Jadi totalnya adalah 17.136 dibagi dengan sigma F. Sigma F-nya adalah 100. Jadi hasilnya 17.136 dibagi 40 adalah 4.284. Jadi variansinya adalah 4.284. Selanjutnya yaitu deviasi baku. Rumusnya yaitu mu sama dengan akar dari sigma F dikali X dikurang mu kuadrat dibagi sigma F. Jadi ini adalah akar dari 4.284 adalah hasilnya 65,44. Jadi deviasi bakunya yaitu 65,44. Yang kelima adalah simpangan kuartil. Simpangan kuartil rumusnya yaitu DQ sama dengan setengah dikali Q3 dikurang Q1. Nah, ini adalah kuartil dispersinya. Jadi rumus kuartil ini adalah LQ ditambah 1N per 4 dikurang sigma F dibagi FQ dikali C. LQ-nya ini dari 59,5. Satunya ada di rentang ke-60. Dan hasil dari LQ-nya adalah 59. 59 ini dari tepi bawah kelas dari kuartil ke-1 ditambah 1N 1 dikali N. N-nya yaitu 100. Jadi 1 dikali 100 dibagi 4 dikurang sigma F. Sigma F-nya adalah dikurang 16 dibagi FQ. FQ-nya adalah 20. Hasilnya adalah ini frekuensinya nih dari Q1-nya. Dikali C. C-nya adalah 10. Hasilnya adalah 59,5 ditambah 25 dikurang 16 dibagi 20 kali 10 hasilnya adalah 64. Jadi kuartil ke-1-nya adalah 64 dan kuartil ketiganya adalah 82,3. Jadi kita masukin nilai Q3-nya adalah 82,3. 82,3 dikurangi 64. Hasilnya adalah setengah dikali 18,3.
Hasilnya adalah 9,15. Jadi simpangan kuartilnya adalah 9,15. Dan yang terakhir adalah simpangan persentil. Jadi rumus simpangan persentil adalah JP sama dengan P90 dikurangi P10. Atau persentil ke 90 dikurangi persentil ke 10. Jadi nilainya ini sudah kita cari di persentil dispersi. Nah, ini adalah persentil ke 90 dan ini adalah persentil ke 10. Rumus persentil ke 10 adalah LP ditambah 10 kali N dibagi 100 dikurangi sigma F tutup kurung dibagi FP dikali C. Jadi hasilnya LP adalah LP-nya itu dari tepi kelas bawah, yaitu 49,5 ditambah 10 dikali 100. Jadi N-nya itu 100 dikurangi sigma F. Jadi sigma F-nya adalah 5. Sigma F-nya adalah 5, hasil ditambah 3 ini adalah hasil dari sigma F-nya. Dibagi FP. FP-nya yaitu 11. Ini. Terus dikali 10, hasilnya adalah 54,05. Kemudian, persentil ke 90, rumusnya sama. Jadi, LP-nya diperoleh dari tepi kelas bawah, yaitu 79,5 ditambah 90 dikali N. Jadi 90 dikali 100 dibagi 100 dikurangi sigma F. Sigma F-nya adalah 68. Dibagi 100. Dibagi lagi 25. Dan dikali 10. FP-nya yaitu 25. Diperoleh dari sini ya. Yaitu 25. Jadi hasil persentil ke 90-nya yaitu 88,3. Langsung kita masukin ke rumusnya yaitu P90 dikurangi P10 di mana P90-nya adalah 88,3 dikurangi 54,5 dan hasilnya adalah 34,25.